Pada tanggal 1 November di tahun 2002, tepatnya pada jam 4 subuh, sebuah distrik perumahan mewah yang terletak di kota Sao Paulo, Brazil, mendadak digemparkan oleh sebuah kejadian yang mengerikan. Suara jeritan horor terdengar dari dalam sebuah mansion mewah, di mana anak-anak dari keluarga von Richthofen menemukan kedua orang tua mereka telah terbunuh secara mengerikan di atas tempat tidur mereka. Awalnya polisi meyakini bahwa Manfred dan Maricia von Richthofen telah dibunuh oleh seorang pencuri yang menyelinap masuk ke dalam rumah itu. Namun, hasil investigasi yang mendalam pun akhirnya mengarahkan polisi kepada sesuatu yang sangat mengejutkan dan jauh lebih mengerikan dari apa yang mereka duga. Manfred Albert von Richthofen adalah seorang insinyur berbakat asal Jerman yang menjabat sebagai direktur dari DERSA, yang adalah sebuah perusahaan milik negara Brazil yang mengerjakan berbagai proyek infrastruktur jalan raya di kota Sao Paulo. Istrinya yang bernama Maricia adalah seorang psikiater berdarah campuran Lebanon Brazil yang juga membuka praktek di kota Sao Paulo. Keduanya bertemu ketika Manfred sedang menempuh pendidikan teknik sipil pada Universitas Sao Paulo, di mana Manfred yang dikenal pendiam langsung jatuh cinta kepada Maricia yang memiliki sifat ekstrovert dan juga ramah. Mereka berdua akhirnya menikah pada tahun 70-an dan melahirkan anak pertama mereka yang bernama Suzanne pada tahun 1983. Suzanne Louise von Richthofen lahir pada tanggal 3 November di tahun 1983. Sedangkan adiknya yang bernama Andreas lahir 4 tahun setelahnya. Mereka berdua terlahir dengan kehidupan dan juga masa kecil yang terbilang sangat nyaman. Keduanya bersekolah di sebuah sekolah privat berbahasa Jerman bagi kalangan elit di kota Sao Paulo, di mana Suzanne dikenal di lingkungannya sebagai seorang gadis yang pendiam dan juga pemalu. Dia tidak memiliki banyak teman, namun Suzanne sangat dekat dengan kedua orang tuanya. Suzanne tumbuh besar dengan menguasai 3 macam bahasa, yaitu bahasa Jerman, Inggris, dan juga bahasa nasional di negara Brazil, yaitu Portugis. Setelah lulus dari sekolahnya, Suzanne memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi di sebuah sekolah Katolik di kota Sao Paulo dengan mengambil jurusan di bidang hukum. Dan meskipun Suzanne terlihat berjuang demi mempersiapkan karir profesional yang sukses di bidang hukum, namun kedua orang tuanya telah terlebih dulu mempersiapkan sebuah tabungan dengan jumlah yang sangat fantastis untuk masa depan Suzanne agar kelak putrinya itu tidak perlu merasa khawatir tentang masalah finansial. Diperkirakan keluarga von Richthofen memiliki kekayaan sebesar 250 miliar rupiah. Dan dirumorkan bahwa ayah dari Suzanne telah membuka sebuah rekening tabungan atas nama Suzanne pada sebuah bank di negara Swiss dengan nominal sebesar 10 juta euro atau sekitar 150 miliar rupiah. Dan semua uang itu rencananya akan diberikan kepada Suzanne tepat setelah gadis itu menyelesaikan pendidikan hukumnya. Dengan masa kecil yang sangat nyaman, pendidikan yang baik, dan 150 miliar rupiah di dalam tabungannya, seharusnya Suzanne hanya perlu menunggu dengan sabar dan menjadi anak baik. Namun, alih-alih mengikuti alur lurus yang sudah dipersiapkan oleh kedua orang tuanya, Suzanne malah memilih untuk menikung tajam dan menghancurkan seluruh masa depan dari keluarga von Richthofen. Pada bulan Agustus di tahun 1999, Suzanne yang saat itu masih berusia 15 tahun menghadiri sebuah acara pameran pesawat terbang pada Taman Ibirapuera bersama adik dan kedua orang tuanya. Tujuan keluarga von Richthofen menghadiri acara pameran itu adalah untuk menyalurkan rasa ketertarikan yang tinggi dari putra bungsu mereka, Andreas, terhadap pesawat terbang. Di sanalah Andreas yang masih berusia 12 tahun lalu berkenalan dan berbincang dengan seorang instruktur pria yang bernama Daniel Kravenhaus. Daniel yang saat itu berusia 19 tahun memiliki bakat dalam merakit model pesawatnya sendiri serta menerbangkan pesawat kecil itu. Sehingga Andreas yang memiliki passion terhadap pesawat terbang pun lalu berusaha membujuk kedua orang tuanya untuk membayar Daniel agar mau mengajarinya tentang cara merakit dan menerbangkan pesawat kecil itu. Kedua orang tuanya pun setuju dan segera merekrut Daniel untuk menjadi instruktur pribadi dari Andreas.
Beberapa minggu telah berlalu. Daniel yang saat itu sedang membimbing Andreas secara mengejutkan ternyata mulai menarik rasa penasaran dari kakak perempuan Andreas, yaitu Susan. Susan yang merasa penasaran pun mulai sering berbincang dengan Daniel, di mana gadis itu bahkan rela mendaftar dan mengikuti kelas kickboxing agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama Daniel. Rasa penasaran dan juga ketertarikan Susan terhadap Daniel Kravinhos diduga dipicu oleh perbedaan status dan budaya yang sangat mencolok di antara keduanya, di mana Susan von Richthofen yang memiliki kehidupan privilege di kota Sao Paulo sangatlah bertolak belakang dengan Daniel yang terlahir di dalam lingkungan kumuh di kota Sao Paulo. Daniel Kravinhos bersama kakaknya yang bernama Christian bekerja sebagai mekanik pada sebuah garasi kecil di area lokal yang kumuh, di mana keduanya telah putus sekolah pada usia belia dan tidak menyelesaikan pendidikan dasar mereka. Bagi seorang gadis privilege yang pemalu dan juga tertutup, tentu saja Daniel yang bersifat bebas dan cenderung pemberontak akan terlihat sangat menarik bagi Susan. Namun Susan memilih untuk merahasiakan kedekatannya bersama Daniel dari kedua orang tuanya. Hingga beberapa bulan telah berlalu, kedua orang tuanya pun akhirnya menyadari adanya kedekatan di antara mereka dan mengizinkan putri mereka, Susan, untuk membina hubungan bersama Daniel. Namun, kedua orang tua Susan akhirnya membatalkan semua keputusan itu setelah mengetahui bahwa Daniel yang awalnya mengaku sebagai seorang mahasiswa jurusan hukum dan sedang membangun pesawat model buatannya sendiri, ternyata hanyalah seorang mekanik yang bahkan tidak menyelesaikan pendidikan dasarnya. Manfred dan Marisia von Richthofen bahkan mencari tahu tentang background dari Daniel yang ternyata adalah seorang pecandu ganja berat dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Daniel bahkan terlihat bermalas-malasan dan menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk menemani Susan yang rela melakukan apapun untuknya. Setiap orang tua tentu menginginkan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Dan dalam hal ini, sebagai pasangan pekerja keras dengan status sosial yang tinggi, tentu saja Manfred dan Marisia von Richthofen juga mengharapkan hal yang serupa bagi putra dan putri mereka. Namun terlepas dari penolakan keras itu, Susan memilih untuk tetap menjalin hubungan dengan Daniel secara diam-diam di belakang kedua orang tuanya. Sedangkan Andreas yang menyayangi sang kakak dan memandang Daniel sebagai teman baiknya pun memilih untuk ikut merahasiakan hubungan itu dari kedua orang tua mereka. Khususnya ketika pasangan muda itu sedang menghabiskan waktu bersama di dalam sebuah motel, maka Andreas pun akan membantu sang kakak dengan membohongi kedua orang tua mereka. Kegilaan Daniel dan juga Susan pun semakin menjadi-jadi ketika orang tua Susan, yaitu Manfred dan Marisia, sedang pergi berlibur ke Eropa selama 1 bulan. Susan yang saat itu berusia 18 tahun pun memanfaatkan kesempatan itu dengan mengajak Daniel untuk tinggal bersama di dalam rumahnya. Mereka berdua menghabiskan 1 bulan penuh dengan berpesta pora pada kolam renang di dalam rumah itu sambil bermabuk-mabukan dan mengkonsumsi berbagai macam obat-obatan terlarang. Setelah kedua orang tuanya pulang dan mengetahui tentang hal ini, Susan pun lalu terlibat pertikaian yang sangat parah dengan kedua orang tuanya, di mana saat itu Susan sempat memohon kepada orang tuanya untuk membelikan sebuah apartemen agar dia dan Daniel bisa hidup bahagia selamanya. Namun tentu saja, sebagai seorang ayah, Manfred menolak hal itu dan berkata bahwa Susan bebas melakukan apapun yang dia inginkan selama dia melakukan itu dengan uangnya sendiri. Manfred juga mengancam akan menghentikan uang bulanan yang dia berikan kepada Susan apabila putrinya itu tidak berhenti bertemu dengan Daniel. Susan yang kesal pun akhirnya menyerah demi mendapatkan hati kedua orang tuanya dan berkata bahwa dia akan berhenti menemui Daniel. Namun tentu saja, di belakang kedua orang tuanya, Susan masih dan terus berpacaran secara diam-diam dengan Daniel Kravinhos. Hingga akhirnya, pada tanggal 1 November di tahun 2002, Manfred dan Marisia von Richthofen pun ditemukan meninggal di atas tempat tidur mereka. Di dalam kamar, polisi menemukan tanda-tanda bahwa keduanya diduga diserang secara brutal pada tengah malam ketika mereka sedang tertidur lelap. Dan berdasarkan beberapa benda yang ada di sekitar tempat tidur, keduanya diduga diserang dengan berbagai metode yang kejam. Manfred von Richthofen, sang kepala keluarga, dipukul berkali-kali dengan sangat sadis. Namun, ketika dilihat ternyata Manfred masih bernafas, sehingga pelaku pun kembali mencekik Manfred hingga nafasnya benar-benar berhenti.
Sedangkan Marisia, sang istri, juga dipukuli dengan berbagai macam benda tumpul. Lalu kepalanya pun ditutup dengan sebuah kantongan plastik hingga dia kehabisan nafas. Polisi awalnya menduga bahwa rumah itu telah kemalingan karena sejumlah uang telah menghilang dari beberapa laci dan lemari yang terletak pada ruangan kerja di rumah itu. Namun, ketika petugas mulai menjelajahi seisi rumah itu, mereka menemukan beberapa hal yang mencurigakan, di mana sistem alarm di dalam rumah itu diduga tidak berfungsi seperti biasanya. Dan petugas keamanan yang berjaga di luar rumah bahkan tidak menyadari ketika kejadian mengerikan itu terjadi. Selain itu, pihak ahli menyatakan bahwa sistem alarm itu tidak mengalami error dan sepertinya telah dinonaktifkan secara sengaja pada malam kejadian. Sehingga polisi pun menduga bahwa sang pembunuh sepertinya mengetahui password dari sistem alarm di rumah itu. Selain itu, polisi menduga bahwa kejadian ini tidak terlihat seperti kejadian perampokan biasa, karena lembaran kertas dokumen yang berserakan pada lantai di dalam ruangan kerja terlihat terlalu rapi, seakan-akan sengaja disebarkan oleh si pelaku. Tidak seperti perampok pada umumnya yang mengacak-ngacak seluruh ruangan dengan sangat berantakan. Keanehan lainnya adalah polisi tidak menemukan tanda-tanda pembobolan di rumah itu. Tidak ada satupun peralatan elektronik yang dicuri, dan pelaku juga menyisakan banyak ruangan yang tidak dimasuki sama sekali. Apa yang sebenarnya terjadi kepada keluarga von Richthofen? Media menyoroti anak-anak dari keluarga itu, di mana Andreas dan Susanne terlihat sangat terpukul. Bahkan Andreas sempat mengalami serangan panik hingga ia kesulitan bernafas. Sedangkan Susanne terlihat sangat tenang untuk ukuran seorang anak perempuan yang baru saja kehilangan kedua orang tuanya. Polisi pun sempat memintai keterangan kepada Susanne yang berkata bahwa sehari sebelumnya atau beberapa jam sebelum kejadian itu terjadi, tepatnya pada jam 9 malam, setelah kedua orang tua mereka tertidur, Susanne bersama adiknya telah menyelinap keluar dari rumah, di mana Susanne mengendarai mobilnya untuk mengantarkan Andreas bermain game online pada sebuah warnet. Setelah mengantar Andreas, Susanne diduga melakukan aktivitas yang sudah sering dia lakukan di malam hari, yaitu memesan sebuah motel untuk bertemu dan bersenang-senang dengan Daniel. Kemudian, pada jam 4 subuh, Susanne pun kembali menjemput Andreas untuk pulang ke rumah sebelum orang tua mereka bangun dan pergi bekerja. Setelah tiba di rumah, keduanya pun dikejutkan dengan ayah dan ibu mereka yang telah meninggal terbunuh di atas tempat tidurnya. Namun, ketika menginterogasi Andreas secara terpisah, terdapat keterangan yang berbeda dengan Susanne, di mana Andreas mengaku kepada polisi bahwa kedua orang tuanya sebenarnya tidak setuju dan sangat menentang hubungan antara kakaknya dengan Daniel. Polisi juga curiga dengan sikap Susanne yang terlihat menangis secara berlebihan ketika kamera sedang menyorotnya pada hari pemakaman kedua orang tuanya. Sedangkan ketika sedang tidak diliput oleh media, Susanne pun terlihat cukup tenang. Sangat berbeda dengan Andreas yang begitu terpukul dan terus menangis sepanjang hari. Pada tanggal 3 November atau 2 hari setelah pemakaman kedua orang tuanya, polisi mendapatkan informasi bahwa Susanne diduga melangsungkan pesta kolam di dalam rumah untuk merayakan hari ulang tahunnya. Beberapa hari kemudian, polisi mendapatkan sebuah laporan atas pembelian yang mencurigakan dari sebuah toko sepeda motor lokal di kota Sao Paulo. Pemilik dari toko mengatakan bahwa seorang pria telah datang untuk membeli sebuah sepeda motor Suzuki GSX dan membayar dengan menggunakan uang cash. Pria yang membeli motor itu adalah kakak kandung dari Daniel yang bernama Christian Kravinhos. Pemilik toko itu sangat mengenal Daniel dan juga Christian yang dia klaim sebagai pecandu obat-obatan terlarang. Sehingga dia merasa skeptis karena Christian Kravinhos yang dia kenal tidak mungkin memiliki uang cash dengan jumlah sebanyak itu. Apalagi pembelian itu dilakukan hanya beberapa hari setelah pembunuhan mengerikan itu terjadi. Polisi pun segera menjemput Christian dan menginterogasinya dengan keras di dalam kantor polisi, hingga akhirnya pria itu pun menyerah dan mengaku bahwa benar dialah yang telah membunuh Manfred dan juga Marisia. Dan lebih parahnya lagi, Christian mengatakan bahwa Daniel dan Susanne juga telah membantunya dan membeberkan apa yang sebenarnya terjadi pada malam Halloween itu.
Pada tanggal 31 Oktober, atau beberapa jam sebelum pembunuhan itu terjadi, Susan memang menyelinap keluar bersama Andreas dan mengantar adiknya itu dengan mengendarai mobil miliknya menuju ke sebuah warnet. Setelah menurunkan Andreas, Susan lalu bergegas pergi menjemput Daniel dan Christian untuk menjalankan eksekusi itu. Ketika mobilnya tiba di depan gerbang rumah, para penjaga saat itu tidak menyadari bahwa ada dua orang pria yang sedang bersembunyi di dalam mobil Susan. Susan pun menginstruksikan kepada Daniel dan Christian untuk bersembunyi pada taman di luar rumah, sedangkan Susan akan mencoba untuk masuk dan mengecek kondisi rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, Susan pun segera menaiki tangga menuju ke kamar utama yang berada di lantai 2. Setelah memastikan bahwa kedua orang tuanya masih tertidur pulas, Susan pun kembali turun menuju ke lantai 1 untuk mematikan seluruh sistem keamanan di dalam rumah mereka. Kemudian, Susan pun menginstruksikan kepada Daniel dan Christian untuk bergegas masuk ke dalam ruang tamu, di mana kedua pria itu lalu mempersiapkan diri dengan memakai sarung tangan dan mengenakan sebuah hoodie. Susan pun lalu duduk di atas sofa mewah milik kedua orang tuanya sambil menunggu dan melihat Daniel dan Christian yang berjalan menaiki tangga ke lantai atas menuju ke kamar kedua orang tuanya. Dengan bersenjatakan linggis, mereka berdua pun mulai menghantamkannya secara brutal pada tubuh Manfred dan juga Marisia yang sedang tertidur. Namun, terlepas dari rasa sakit yang sangat luar biasa, keduanya dikatakan masih mampu bernafas setelah dipukul berulang kali. Sehingga, Christian pun lalu berinisiatif untuk mencekik Manfred yang sudah tidak berdaya dengan menggunakan sebuah handuk mandi. Sedangkan Daniel mencari sebuah kantongan plastik yang lalu dia gunakan untuk menutup kepala dari Marisia hingga wanita itu kehabisan nafas. Setelah memastikan kedua orang tuanya telah meninggal, Christian dan Daniel lalu memberitahu Susan bahwa tugas mereka telah selesai. Dan mereka bertiga pun bersama-sama mulai mengkondisikan TKP sedemikian rupa agar kejadian itu terlihat seperti sebuah perampokan biasa. Mereka bertiga mulai mengambil seluruh uang yang bisa mereka temukan di dalam rumah dan menyebarkan berbagai jenis kertas dokumen yang ada di dalam ruangan kantor ayahnya. Lalu ketiganya pun pergi meninggalkan properti itu untuk menciptakan alibi mereka masing-masing. Christian bergegas pergi menuju ke sebuah restoran cepat saji, di mana dia memastikan bahwa dirinya harus terlihat oleh orang-orang bahwa dia memang berada di restoran pada malam itu. Sedangkan Daniel dan Susan menghabiskan malam di sebuah motel untuk melakukan kegiatan favorit mereka dan meminta sebuah struk kepada pihak motel sebagai alibi bahwa mereka tidak berada di rumah pada saat kejadian itu terjadi. Pada jam 3.30 pagi, Susan pun kembali menjemput Andreas untuk pulang menuju ke rumah mereka dan berpura-pura terkejut ketika menemukan jasad dari kedua orang tuanya. Christian berkata kepada polisi bahwa Susan dan Daniel lah yang awalnya merencanakan pembunuhan itu agar mereka bisa meresmikan hubungan sekaligus mendapatkan seluruh kekayaan keluarganya yang berjumlah sekitar 250 miliar rupiah. Namun, ketika polisi menahan Susan dan juga Daniel, terdapat perbedaan keterangan di antara mereka bertiga, di mana Daniel menolak pengakuan kakaknya, Christian, dan berkata kepada polisi bahwa uang bukanlah motif di balik pembunuhan itu, melainkan cintalah yang dia yakini sebagai alasan utama dari perbuatan mereka. Sebaliknya, Susan malah memilih untuk mengakhiri hubungannya dengan Daniel Kravinhos, di mana dia berkata bahwa Daniel telah menghancurkan keluarganya dan menyalahkan Daniel sepenuhnya atas kejadian mengerikan itu. Dalam wawancaranya bersama media, Susan mempersepsikan dirinya sebagai seorang gadis muda tak bersalah yang sedang terpuruk dan sangat merindukan kedua orang tuanya. Kemungkinan besar hal itu dia lakukan untuk memperbaiki image-nya di mata publik. Namun sebaliknya, sebuah rekaman yang tidak resmi pun bocor ke publik, di mana rekaman itu memperlihatkan sebuah momen ketika pengacaranya sedang mengarahkan Susan tentang bagaimana cara untuk menangis dan bersikap seperti seorang gadis tak berdaya di depan kamera. Sobre o que falar do ex-namorado Daniel Kravinhos e como se comportar diante da câmera. Acabou, mais nada. Começa a chorar e fala, não quero falar mais. O que ele mandava sempre dizendo que se eu amasse era para fazer. E eu, pelo amor de Deus, não quero mais tocar nesse assunto que me faz muito mal. Chega. Eu não quero, por favor. Nossa, ontem eu fiquei super ruim, foi super ruim, foi super.
Eu passei muito mal de noite. Por favor. Rekaman itu pun akhirnya menjadi viral, di mana publik mentertawakan aktingnya yang ternyata palsu pada saat wawancara itu terjadi. Pada tanggal 17 Juli di tahun 2006, Suzanne, Daniel, dan Christian didakwa atas pembunuhan berencana, di mana Suzanne dan juga Daniel telah dijatuhi vonis hukuman selama 40 tahun penjara. Sedangkan Christian dijatuhi vonis hukuman selama 38 tahun penjara. Selama bertahun-tahun menjalani masa hukumannya, Suzanne telah berulang kali mencoba untuk mengurangi vonis yang dia terima. Seperti pada tahun 2018, di mana Suzanne meminta pembebasan bersyarat dengan mengatakan bahwa ego beserta gangguan kepribadiannya lah yang menyebabkan dia melakukan tindakan kriminal itu. Namun tentu saja permintaannya itu ditolak mentah-mentah, di mana hakim bahkan menjuluki Suzanne von Richthofen sebagai gambaran yang sempurna dari sosok si pirang jahat, di mana Suzanne ingin mendapatkan akses atas seluruh kekayaan keluarganya secara cepat agar dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan bebas. Dan fakta yang paling menyedihkan dalam kasus ini adalah Andreas sang adik, di mana Andreas tidak pernah bisa pulih sepenuhnya dari guncangan mental yang dia alami setelah bertahun-tahun menyaksikan pembunuhan kedua orang tuanya. Pada tahun 2017, 3 orang tetangga di lingkungan rumah keluarga von Richthofen terbangun pada tengah malam, di mana mereka mendengarkan suara dari seseorang yang sepertinya telah menerobos masuk ke dalam rumah mereka. Ketika dilihat, mereka menemukan seorang pria muda yang terlihat sangat kusut sedang berbaring di lantai rumah mereka. Dan setelah polisi tiba, pria muda itu mengaku bahwa dia bukanlah orang jahat dan tidak berniat untuk melukai siapapun. Dia hanya tidak peduli dengan hidupnya lagi dan selalu merasa ketakutan setiap malam. Pria muda itu adalah Andreas von Richthofen yang selama ini berkeliaran di jalanan tanpa tujuan hidup. Dengan tangan yang terlihat menggenggam semacam benda peninggalan orang tuanya, serta luka di seluruh kakinya, Andreas pun segera dilarikan menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan pendampingan untuk memulihkan trauma yang kembali menghantuinya. Dapat dikatakan bahwa Andreas lah korban yang paling menderita akibat dari kejadian ini, di mana Andreas seharusnya ditakdirkan memiliki masa depan yang luar biasa dengan pendidikan yang sangat baik dan juga kedua orang tua yang sangat mendukungnya. Namun dia harus kehilangan semua itu hanya dalam satu malam, di mana tidak hanya kedua orang tua, namun Andreas juga harus kehilangan kakak perempuan yang sangat dia sayangi, dan juga Daniel yang sudah dianggap seperti sahabatnya sendiri. Dan yang lebih parah lagi, kakak dari Andreas, yaitu Suzanne, menikah pada tahun 2017 atau beberapa bulan setelah Andreas dirawat di rumah sakit. Suzanne menikah di dalam penjara dengan seorang pria lokal bernama Rogerio Olberg yang berprofesi sebagai seorang tukang kunci. Suzanne juga berhak untuk mewarisi seluruh kekayaan keluarganya, di mana setelah dia bebas dari penjara pada tahun 2042, maka Suzanne akan secara otomatis menjadi seorang miliarder di usia 58 tahun. Selain itu, undang-undang di negara Brazil mengizinkan para tahanan untuk mendapatkan hari libur spesial, di mana Suzanne yang seharusnya berada di dalam penjara malah terlihat hadir di dalam sebuah pesta. Sangat memalukan mengingat tahanan kelas berat atas kasus pembunuhan berencana berhak mendapatkan liburan yang bahkan tidak akan pernah bisa dirasakan lagi oleh para korbannya.